Anak kecil itu doanya mustajab. Kenapa? Karena belum punya dosa. Nih itu, wakai dosa nih wisan. Ya, jadi anak kecil itu apa? Doanya mandi mustajab. Tapi kalau kita, Pak dungakno ya sing apik. Ndak Pak, ndak ngaweken Pak. Nah caranya bagaimana? Coba anak kecil kita doakan dulu. Assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Jawab dia, waalaikumsalam. Dia mendoakan kepada kita keselamatan. Dan doanya itu mustajab. Oleh karena itu ngapun nona cilik kei salam ae, Pak. Ya, tapi sing iso ngomong, Pak, engko awake cilik siapa? Putune Pak Pepi dong iso ngomong. Assalamualaikum. Ya sing jawab ya wong tuane, Mbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Istakthir minan nasi min du'ail khairi laka. Perbanyaklah dari manusia doa kebaikan untukmu. Kenapa? Fa innal abda la yad'i, karena sesungguhnya hamba itu tidak mengetahui ala lisana, atas lisan man yustajabu lahu, orang yang mana doanya diterima, au yurham, atau dirahmati. Ini sangat penting bagi kita karena kadangkala kita itu ibadahnya pas-pasan, dosanya numpuk-numpuk, maka kita perlu doa-doa kebaikan untuk kita. Hadis ini menunjukkan perbanyaklah doa yang baik dari orang lain untukmu. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu mustajab, dari lisan siapa doa itu dikabulkan Allah atau dirahmati Allah. Ngapunten, umpamanya saya itu kan kenal Pak Khoirul, Pak, itu orangnya di sana. Nah, saya ini baik sama Pak Khoirul. Pak Khoirul, saya doakan ya doa yang baik. Balak-balik ngono, Pak Khoirul, moh lapo, balak-balik jaluk donga wae. Itu saya kenal dan saya baik sama Pak Khoirul. Ada kemungkinan begitu. Apalagi kalau saya minta doa kepada orang yang tidak baik kepada saya, malah blas, Pak. Gak mau ndongakno. Lho Ustadz, apa Ustadz itu ya ono sing gak seneng ta? Lho kok Ustadz kok ada gak seneng? Ustadz, kiai, ulama itu kebaikannya tidak seberapa, Pak. Terima kasih. Banyak orang yang gak suka itu umum, itu lumrah. Saya sampaikan, orang yang paling baik sedunia, sekali lagi, orang yang paling baik sedunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja banyak orang yang nggak suka. Sampai-sampai dakwah ke Taif, ya itu dilempari batu, dilempari tai, kotoran. Itu Nabi, orang yang paling baik. Saya kan di sini dakwah tidak ada yang melempar batu, cuma pada dilempar roti. Ya itu Pak saya mungkin ingat mungkin ya, dilempar roti. Ya, nah ini kalau kita minta kepada orang lain sulit, maka paling pas itu kita biasa mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Insya Allah nanti akan kembali kepada kita. Ya, pokoknya setiap orang kenal atau tidak kenal didongakno apik wae. Baik orang itu senang sama kita atau dia senang sama kita, kita doakan yang baik.
Baik orang itu bermanfaat bagi kita atau mendolimi kita, kita doakan dengan baik. Insya Allah nanti banyak orang yang mendoakan kita kebaikan. Nah, kalau ditilik-tilik Pak, ngapunten ya, umpamanya Pak Febi kewedene sakmene ya, ambil anak kecil doanya itu Pak, jauh Pak. Anak kecil itu doanya mustajab. Kenapa? Karena belum punya dosa. Nih itu, wakai dosane wisan. Ya, jadi anak kecil itu apa? Doanya mandi mustajab. Tapi kalau kita, Pak Le dungakno ya sing apik. Ndak anu Pak, ndak ngaweken Pak. Nah caranya bagaimana? Coba anak kecil kita doakan dulu. Hai, assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Jawab dia, waalaikumsalam. Dia mendoakan kepada kita keselamatan, dan doanya itu mustajab. Oleh karena itu ngapun nona cilik kei salam ae Pak ya, tapi sing iso ngomong Pak, enggak awe cilik siapa putune Pak Pebi dong iso ngomong assalamualaikum ya, sing jawab ya wong tuane mbah ya. Jadi anak kecil itu kasih salam, kita mendoakan anak kecil itu mendoakan dia, dan doanya itu mustajab. Karena anak kecil itu belum punya dosa ya. Nah seandainya anak kecil itu ada kesalahan dianggap berdosa, yang punya dosa adalah orang tuanya. Anak kecil itu sholat Pak di sini, anak kecil itu puasa, anak kecil itu ngaji, itu udah dapat pahala. Anak kecil itu siapa yang dapat pahala? Orang tuanya. Jadi orang tuanya yang mendapatkan pahala. Ya, dalam hadis disebutkan ada sekelompok orang bertemu Nabi, ditanya, siapa kamu ini? Rombongan dari mana? Kami, ini hadisnya sahih, kami orang Muslim. Anda siapa? Rasul mengaku, saya Rasulullah. Nah, ada ibu-ibu gendong anak Pak ya, lalu ya Rasulullah, kami ini mau pergi haji, bagaimana kalau anak kecil saya ajak haji? Pahalanya untukmu. Jadi bukan untuk anak kecil ini, makanya anak kecil yang belum balik diajak berangkat haji Pak, itu kewajibannya belum gugur. Maka kalau sudah balik masih punya kewajiban pergi haji lagi. Ya, jadi umpamanya masih belum balik kok diajak haji karena sugene keluarga ini, itu nanti akan haji lagi. Termasuk budak itu kalau pergi haji diajak tuannya, itu belum gugur kewajiban hajinya selama dia belum merdekakan. Nah kalau sudah merdeka dia masih kewajiban untuk pergi haji. Nah oleh karena itu perbanyak doa yang baik untuk orang lain ya. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu disebutkan, termasuk di Ihya Ulumuddin, doa yang baik yang kita panjatkan kepada seseorang. Contoh ngapunten, saya doa kepada Pak Febi. Pak Febi, muga-muga sampean iki sehat, ibadah iso baik, ibadah iso istiqomah. Kok dianggap Allah gak pantes Pak Febi didongakno ngono, nakal didongakno ngono gak iso istiqomah. Nah doa ini Pak kembali kepada saya, karena gak pantes didongakno apik oleh Allah. Demikian pula Pak Febi saya doakan, Pak Febi muga-muga kejongup, muga-muga ketubuk mobil umpamane, dianggap Allah gak pantes ini ditubuk mobil ya. Maka doa ini kembali kepada saya. Nah kalau doa bagus itu kembali kepada kita, kalau enggak diterima doa jelek pun kembali kepada kita. Paling enak ndongakno api kepada siapa? Kepada siapa saja. Nek gak pantas didongakno api, balik kepada kita semuanya ya. Gak usah nek ndongakno welek Pak ya. Ndongakno welek iku nek gak pantas didongakno, balik kepada orang lain. Ini dan anak kecil nakal biasa itu kemarin siapa ya yang tanya Pak siapa? Pak Khoyul ya, siapa sahabat siapa itu? Nu'man itu nakal Pak ya.
Nakalnya bukan nakal wedoan, nakal judi, enggak. Lumayan itu nakalnya iseng. Ya, iseng, Pak, ya. Tapi dia itu punya apa kelebihan? Jujur. Ngapunten, lumayan itu pernah itu sahabat atau temannya Abu Bakar itu dijual. Ya, tapi ngaku tamunya Rasulullah itu ya, untanya disembelih oleh Nu'man. Tapi ngaku. Dan itu membuat apa ya, senang orang karena ceritanya, ya. Dan pas disembelih itu Rasulullah diceritain nggak ngamuk, malah senang. Sampai-sampai kadang-kadang setiap tamu itu datang kepada Rasulullah, cerita diceritakan oleh Rasulullah kepada tamunya itu. Nah itu isengnya, tapi jujur, ya. Nah, nakalnya nakal iseng, ya kok ndok ini jitu Pak Febi nggo ya, nakal iseng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.